Terima kasih ku ucapkan padamu Tuhan Yesua, untuk semua yang telah kau beri. Betapa besar kasih-Mu. Ku bersyukur kepadamu, menjadi milik-Mu Yesua. Hidup dalam anugerah-Mu, menikmati jamahan kasih-Mu. Ku tak tahu bagaimana balas kasih-Mu Tuhan, hanya ku mau melayani-Mu Tuhan. Jadikan aku berkat untuk senangkan-Mu Tuhan, hidupku melayani-Mu Tuhan. Sebab ku tahu bersamamu. Shalom Alayham, selamat malam sahabat setia Radio Komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi di hari ini dalam program Refleksi bersama dengan kami. Seperti biasa sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, kami akan menemani ruang dengar sahabat dengan obrolan, pembelajaran, dan materi yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Untuk sahabatku di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com, sahabat setia yang mendengarkan melalui live streaming, melalui aplikasi Radio Box Online. Selamat bergabung bagi sahabat yang sudah bergabung di malam hari ini. Sahabatku, seperti biasa dalam program refleksi di setiap Selasa malam akan ada pembahasan atau judul yang luar biasa, seperti yang mungkin sudah sahabat terima flyernya yang sudah kami bagikan. Dan di malam hari ini Rio tidak sendirian, tetapi sudah bersama dengan pembicara kita yang luar biasa, yang sudah tidak asing lagi di ruang dengar sahabat. Langsung saja akan Rio menyapa Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STH MA. Shalom alaika, selamat malam Dad. Alaika shalom Rio, selamat malam sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Apa kabar? Kabarnya haleluya, dahsyat, luar biasa, wow. Haleluya, luar biasa. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini juga kami mengundang atensi sahabat di 0816654532 bagi sahabat yang mau beratensi. Ya baik Dedi, ya. Di malam ini kita akan bicara tentang apa nih Ded? Kita akan bicara tentang salib Rio. Salib merupakan kebodohan karena orang banyak yang berpikir bahwa kita ini adalah orang-orang bodoh begitu. Oke, salib adalah kebodohan. Nah, ini berarti mempunyai akar permasalahan dulu atau Iya. ada hal yang mungkin perlu diluruskan juga Ya, di malam hari ini. Dari persepsi orang tentang salib Rio. Baik. Persepsi orang tentang salib dan perlu pelurusan juga. Oke, nah nanti kita akan menyimak nih sahabatku dari sesi pertama sampai nanti dengan sesi yang ketiga. Tapi Rio ingatkan kembali sahabat yang diberkati oleh Tuhan,
Sahabat dapat bergabung di 0816654532 untuk atensi pertanyaan sahabat. Bagi sahabat yang mau bertanya tetapi tidak mau namanya disebutkan atau no name, tidak akan kami bacakan nama sahabat, tapi pertanyaannya akan tetap kami bacakan. Dan yang mau bergabung dan konseling juga di malam hari ini, silahkan sahabatku nanti bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Baiklah Dedi, Ya. tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk pada materi kita, silakan. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, salib merupakan kebodohan adalah judul pembahasan kita pada malam hari ini, dan pagi hari di luar negeri dan siang hari di tempat yang berbeda juga. Untuk itu, sebagai ayat dasar saya ambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 dari Kitab Suci Indonesian Literal Translation katakan, sebab firman tentang salib bagi mereka yang memang binasa adalah kebodohan, tetapi bagi kita yang diselamatkan hal itu adalah kekuatan Elohim. Salib adalah tempat penghukuman bagi orang jahat pada zaman Yesua ada di atas muka bumi ini. Dan banyak orang yang membenci kekristenan mengatakan bahwa beriman kepada kematian Yesua HaMasiah itu merupakan kebodohan. Padahal ayat ini mengatakan bagi kita yang diselamatkan, hal itu adalah kekuatan Elohim. Memang bagi orang yang binasa adalah kebodohan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa orang mengatakan bahwa beriman kepada salib atau kepada kematian Yesua HaMasiah itu merupakan kebodohan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, yang sering disalahartikan orang mengatakan Yesua yang dituhankan umat Nasrani itu merupakan kebodohan karena manusia dijadikan Tuhan. Nah, langsung saja saya jawab, karena ini seringkali muncul di mana-mana dan tidak jarang juga saya menerima pertanyaan ini, Rio. Jadi orang tanya, lagi-lagi tanya, padahal ini kalau menurut pandangan saya adalah dasar kekristenan. Yes. Sangat mendasar, tetapi masih banyak juga orang yang bertanya. Dan setelah saya mengenal Bapak Yahweh, saya melihat satu realitas bahwa teologi kekristenan di Indonesia ini sangat dangkal. Ya, mohon maaf, bukan karena bodoh orangnya, tapi karena khotbah-khotbahnya itu hanya mengencourage orang, membangkitkan semangat, tetapi tidak ada isi teologianya, sehingga ketika ditanya ini tidak tahu, itu tidak tahu, ya. Nah, saya jawab sekalian, Yesua yang dituhankan umat Nasrani itu merupakan kebodohan karena manusia dijadikan Tuhan, katanya. Karena itu jangan mentuhankan manusia. Saya jawab bahwa umat Nasrani tidak pernah mentuhankan manusia, karena Yesua itu bukan manusia, melainkan Tuhan yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Jadi umat Nasrani itu tidak menjadikan Yesua sebagai Tuhan karena Yesua itu memang dari sononya sudah Tuhan, bukan dituhankan atau dijadikan Tuhan. Bukti bahwa Yesua itu bukan manusia, sebetulnya ada banyak sekali ayatnya, saya sampaikan dua saja. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan supaya didapati dalam pola seperti manusia. Seperti manusia itu berarti bukan manusia, hanya seperti saja. Dia sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi taat sampai pada kematian, bahkan kematian di kayu salib. Nah, ayat ini di dalam Kitab Brit Kadasa atau Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani berbunyi, wa akarei aser nimsa ke Adam latoar hispil nafsu wa yikana atmawet atmut athaets. Di situ menggunakan kata nimsa ke Adam, artinya ditemukan seperti manusia. Jadi bukan manusia Yesua itu, tapi juga bukan makhluk jadi-jadian atau makhluk dari luar angkasa, tetapi dia adalah Elohim yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Makanya disebut nimsa ke Adam, artinya ditemukan seperti manusia. Itu yang pertama.
Yang kedua di dalam 1 Yohanes 5 atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan kita mengetahui bahwa Putra Elohim sedang datang dan Dia telah mengaruniakan kepada kita akal budi supaya kita dapat mengenal yang benar dan berada di dalam yang benar di dalam putranya Yeshua HaMashiach. Dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Di dalam Brit Kadasa dikatakan Zehu Elohi Amen Wekayat, yang artinya sungguh Dia itu benar Elohim dan kekal. Karena itu ada ayat lain juga mengatakan Yeshua tidak pernah berubah, tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia kekal karena memang Dia Tuhan. Lalu bagaimana ketika Dia mati tergantung di atas kayu salib? Itu hanya tubuhnya yang seperti manusia saja yang harus tergantung di atas kayu salib. Dan itu pun merupakan penggenapan dari nubuatan kita para nabi. Dan Yeshua memang harus mati. Dan setan takut sebetulnya kalau Yeshua itu mati. Ya, nanti kita akan sampai ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sering juga ditanyakan adalah, katanya Tuhan kok mati? Nah, kalau kita yang tidak tahu, iya juga ya, iya juga ya. Nah, ini karena teologi kekristenan di Indonesia sangat dangkal. Tuhan kok mati? Oh iya, masa Tuhan kok mati? Berarti tidak masuk akal. Ngapain saya jadi Kristen, jadi pengikut Yeshua? Enggak deh. Nah, ini karena tidak paham firman Tuhan. Tadi saya sudah katakan, setan memang takut Yeshua mati. Karena kematiannya, maka Yeshua HaMashiach itu menjadi Mesias. Ya, HaMashiach itu Mesias itu yang dijanjikan, yang tertulis dalam nubuatan kita para nabi. Maka dengan matinya Yeshua, maka Dia sebagai Elohim yang hidup untuk orang-orang hidup dan untuk orang-orang mati. Di dalam Roma 14 ayat yang ke-9 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, sebab karena hal inilah HaMashiach telah mati dan bangkit dan hidup kembali, supaya Dia menjadi Tuhan baik atas yang mati maupun atas yang hidup. Jadi kalau Yeshua HaMashiach tidak mati, maka Yeshua hanya sebagai Elohimnya orang-orang yang hidup saja. Begitu kita mati, tidak ada Elohim dalam dunia kematian di mana kita mati. Karena itulah maka Roma 14 ayat yang ke-9 dengan tegas katakan Yeshua memang harus mati supaya Dia menjadi Tuhan atas orang hidup dan atas orang mati. Artinya kalau kita mati, ya Tuhan kita tetap Yeshua HaMashiach karena Dia juga ada dalam alam dunia kematian. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, salib yang adalah lambang kutuk kok dijadikan lambang kekristenan? Yang menjadikan lambang kekristenan itu siapa? Lambang kekristenan di Kristen mula-mula dalam zaman Kisah Para Rasul, di mana pengikut Yesua dianiaya dan teraniaya, lambangnya bukan salib, melainkan iktus. Iktus itu dalam bahasa Yunani artinya ikan, karena bentuknya memang menyerupai ikan. Dan iktus itu, ECHTUS itu singkatan dari Yesus Kristus Theohoios Soter, yang artinya Yeshua HaMashiach Putra Elohim Juru Selamat atau Sang Penyelamat. Namun meskipun salib bukan lambang kekristenan, salib itu mengingatkan kita bahwa di salib itulah tergantung Elohim Sang Penyelamat manusia yang telah membuktikan cinta kasih-Nya dengan mengorbankan dirinya demi manusia yang dikasihinya. Jadi kalau gereja menggunakan salib, ya tidak salah juga. Walaupun memang salib bukan lambang kekristenan. Lambang kekristenan adalah iktus, itu gereja mula-mula. Tetapi dengan kita melihat salib itu mengingat bahwa di salib itulah ada juru selamat manusia yang rela mengorbankan dirinya supaya manusia yang seharusnya binasa karena dosa menjadi diselamatkan akibat kebinasaannya di atas kayu salib. Nah, ini kan luar biasa sekali. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini dihembuskan oleh orang yang tidak paham firman, tetapi menghakimi, sehingga timbul pahit hati dan kebencian karena tidak dapat menemukan kebenaran.
Nah, kalau begitu jadinya yang bodoh siapa dong? Yang mengimani ada keselamatan akibat adanya Elohim yang berwujud manusia yang mati di kayu salib, atau orang yang pahit hati karena tidak memahami firman dan tidak menemukan kebenaran adanya Elohim yang berwujud seperti manusia yang mati di salib. Kita dengar saja bagaimana orang-orang yang mengaku dapat hidayah, tetapi pidatonya, kalau saya boleh katakan bukan khotbah tapi pidato karena asal bunyi, tidak ada yang memberi kesaksian bagaimana hidayah itu mereka peroleh, tetapi lebih berisi hembusan kata-kata sampah hati yang keluar dari mulutnya. Nah, anehnya umat mayoritas justru menikmati kata-kata sampah mereka yang ditujukan untuk merusak nama baik dengan dicemarkan atau difitnahkan fitnahan keji dan yang tidak punya data. Saya justru melihat hal ini, kasihan umat mayoritas yang senang menerima sampah rohani dari orang yang pahit hati. Walaupun di sisi lain ada juga kita melihat para ustadz-ustadz yang teduh, yang sejuk, yang memberikan ceramahnya itu menyejukkan hati. Ya, ini yang betul-betul orang yang dikatakan dalam tanda petik mendapatkan hidayah. Nah, orang dari Kristen karena pahit hati di kekristenan, mungkin juga karena tidak dapat materi, tidak dapat jabatan dan sebagainya, banyak kekecewaan, maka ketika dia mengaku mendapatkan hidayah, bukan hidayah yang dia dapatkan, yang dia keluarkan, tetapi sampah hati. Dan ini apa yang keluar dari mulut kan berasal dari hati. Jadi hatinya penuh dengan kepahitan. Nah, ini kan mengerikan sekali. Apalagi kalau kita mendengarkan sampah itu, kita akan ikut terkena sampah. Dan ini merupakan racun rohani yang membuat orang jadi keracunan, sehingga orang yang tadinya tidak ada apa-apa jadi ikut-ikutan membenci. Nah, ini kan tidak baik. Itulah sebabnya maka salib merupakan kebodohan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa orang mengatakan salib merupakan kebodohan? Nah, ini nanti saya akan bahas di sesi yang kedua saja, Rio. Saya kira di sesi pertama ini saja dulu supaya kita bisa merenungkan untuk sesi yang kedua. Terima kasih. Ya, di ini ada yang menarik ya di poin yang keempat, ada orang yang pahit hatinya sehingga dia mencemarkan gitu kan. Nah, dimana kalau kita tadi bilang bahwa mungkin di dalam kekristenan dia tidak mendapatkan tadi jabatan, dia tidak, ya ini berarti kita bicara tentang ya tadi harta, tata dan popularitas, bukan cinta. Kalau cinta berarti dia punya kasih, dan kasih itu adalah Elohim sendiri. Berarti di dalam kekristenan yang dia cari itu bukan cinta atau kasih tadi, tapi yang dia mencari itu adalah harta, tahta dan popularitas. Karena tidak dapat, akhirnya ya bisa juga karena dia tidak mendapatkan cinta dari orang yang dicintai, sehingga dia kecewa. Juga bisa, Rio. Dan terbukti dalam ceramahnya kan selalu menjelekkan saja. Nggak ada tuh apa yang dia dapat hidayah sehingga kaum mayoritas yang lain bisa mendapatkan imannya lebih tebal lagi karena dia sama-sama mendapat hidayah. Yang ada justru kebencian yang dihembur-hemburkan gitu. Ini kan mengerikan sekali. Dan saya bilang itu racun rohani. Jadi sangat berbeda terbalik dengan mereka yang dari seberang menjadi Kristen, dan dari Kristen menjadi yang seberang tuh kayak kesaksiannya tuh beda banget. Selalu beda. Nah, anehnya dari mayoritas ini justru wait and see, diam-diam. Artinya begini, kalau orang dari Kristen berpindah ke agama mayoritas kemudian menjelek-jelekan, yang mayoritas diam-diam saja. Tapi giliran disanggah, nah lalu dimasukkan ke undang-undang penistaan agama. Padahal menjawab dari ucapan yang tidak benar. Coba saja kita dengarkan bagaimana orang-orang yang pahit hati di dalam kekristenan kemudian menyeberang. Mereka kan tidak pernah memberikan ceramah yang kondusif. Selalu marah-marah dan sebagainya, menjelekkan, menghina, justru melakukan penistaan terhadap kekristenan. Tapi giliran disanggah, mereka marah. Nah, lihat saja titelnya, ada yang mengaku sebagai anak
frater. Bagaimana mungkin frater punya anak? Terus sekolah di Vatikan dan sebagainya. Tapi ketika diselidiki ternyata bohong semuanya. Nah, ini kan membutuhkan pengakuan supaya bisa mendapatkan popularitas. Anehnya diberi panggung, ya sudah jadi seperti kuda dilepas dari gedokan, dari sangka, burung keluar dari sangkarnya, sudah bebas. Oke, seperti mulut asal ngomong saja sudah. Oke, berarti seperti arena kuda lumping ya. Iya, kesurupan deh. Kesurupan. Betul. Betul, terima kasih Dedi. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan yang mau bergabung ya silakan di 081 66545322. Sambil kami menunggu atensi sahabat dan juga sebelum kita masuk pada sesi yang kedua di malam hari ini, silakan yang mau bergabung, kami masih membuka nanti sampai dengan berakhirnya sesi kita di malam ini. Kita dengarkan dulu lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 107.8. Pujilah Yahweh. Katakan Haleluya. Pujilah Yahweh. Haleluya. Pujilah Yahweh. Haleluya. Pujilah Yahweh. Haleluya. Pujilah Yahweh. Katakan semua yang bernafas. Pujilah Yahweh. 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 Haleluya. Haleluya. Pujilah Yahweh. Haleluya. Haleluya. Pujilah Yahweh. Haleluya. Pujilah Yahweh. Haleluya. Pujilah Yahweh. Katakan Haleluya. Pujilah Yahweh. Haleluya. Pujilah Yahweh. Haleluya. 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 Pujilah Yahweh. Semua yang bernafas. Pujilah Yahweh. Semua yang bernafas. Pujilah Yahweh. Haleluya. Haleluya. Pujilah Yahweh. 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 Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Pujilah Yahweh. Haleluya. Lebih dahsyat lagi buat Bapak Yahweh. Haleluya. Pujilah Yahweh. Haleluya. Pujilah Yahweh. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Bapak Yahweh. Torah Yahweh. Biarlah setiap kita hidup dalam kebenaran Torah Yahweh. Amin. Katakan simpan firman-Mu dalam hatiku.
107.8 di malam hari ini masih bersama dengan kami dalam program Refleksi. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, salib merupakan kebodohan. Pembahasan kita di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakob Sulistyo STHMA. Bagi sahabat yang baru bergabung dari kota lainnya, keluarga Indonesia, happy people yang berbahagia, di malam hari ini kita tadi sudah melewati sesi yang pertama. Dan kembali lagi Rio ingatkan, kami sudah membuka untuk atensi pertanyaan dan juga konseling. Silakan yang mau bergabung di 0816654532 dapat bergabung bersama dengan kami di malam hari ini. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dan kami juga ingatkan siaran malam ini dapat sahabat menyimak kembali atau menonton ulang di channel YouTube Yakob Sulistyo dengan judul yang sama. Dan bisa sahabat share linknya kepada keluarga, kerabat, teman, sehingga kita semua sama-sama diberkati. Ya baik Didi, mungkin kita masuk saja pada sesi yang kedua sambil menunggu atensi sahabat yang mau bergabung di malam hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, sesi yang kedua membicarakan tentang kenapa orang mengatakan salib merupakan kebodohan. Salib yang saya bicarakan bukan salib sebagai lambang loh ya, tetapi kematian Yesua. Yang pertama, karena orang tidak memahami firman dengan baik, bahwa Yesua memang harus mati agar bisa dan layak disebut sebagai Mesias. Sebelum mati tidak bisa dia disebut sebagai Mesias, karena misi keselamatan belum tuntas. Maka saat ada orang kusta minta disembuhkan dan sembuh, agar tidak menceritakan kepada orang bahwa dirinya adalah Mesias, maka Yesua melarang orang kusta itu memberitahu kepada orang lain, seperti yang tertulis dalam kitab Matius atau Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan dari Indonesian Literal Translation yang demikian bunyinya. Matius 8 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, dan setelah dia turun dari bukit, kerumunan orang banyak mengikuti dia, dan tampaklah seorang kusta yang datang menyembah kepadanya sambil berkata, Tuan, jika engkau mau, engkau dapat menahirkan aku. Dan dengan mengulurkan tangan, Yesua menjamah dia seraya berkata, Aku mau, biarlah engkau ditahirkan. Dan seketika itu juga ditahirkanlah kustanya, dan Yesua berkata kepadanya, camkanlah, jangan mengatakan, nah ini yang saya garis bawahi, jangan mengatakan kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang telah Mose perintahkan sebagai kesaksian bagi mereka. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa Yesua melarang orang yang sembuh dari kusta mengatakan kepada orang lain? Nah, ini menjadi sebuah rahasia yang tersingkap bahwa pada zaman itu kusta itu merupakan penyakit akibat dikutuk oleh Elohim. Maka yang bisa membebaskan kutuk Elohim ya hanya Elohim itu sendiri. Karena Yesua itu Elohim, maka Yesua bisa menyembuhkan penyakit kusta akibat kutuk Elohim. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kusta itu karena bakteri Mycobacterium leprae. Bakteri ini menular melalui keringat maupun droplet atau air liur. Jadi kalau pada saat itu orang kusta itu yang disembuhkan dia menceritakan kemana-mana, orang akan mengatakan, wah jangan-jangan ini Mesias yang dijanjikan itu. Karena Yesua belum bisa disebut sebagai Mesias kalau dia belum teraniaya, mati dan bangkit kembali. Maka Yesua melarang untuk mengatakan itu. Jadi Yesua menyembuhkan orang sakit kusta yang akibat kutuk Elohim itu karena kasih Elohim kepada manusia. Amin. Dan karena kutuk Elohim yang bisa membebaskan ya Elohim itu sendiri, tidak ada kuasa lain yang bisa. Itu yang pertama. Ya, kenapa kok ada orang yang mengatakan bahwa salib merupakan kebodohan? Yang kedua, karena orang tidak mau belajar, mungkin karena a priori negatif sehingga otaknya ngeblok. Akibatnya menolak input kebenaran. Memang secara psikologis jika a priori negatif muncul di dalam pikiran kita, pasti tidak siap menerima input apapun.
Apalagi kalau orang egonya sudah tersentuh, maka dia akan mempertahankan egonya lebih daripada kebenaran yang diakuinya di dalam hatinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena menafsirkan ayat firman berdasarkan hikmat manusia. Dan itu sesuai dengan kitab 1 Korintus 2 ayat yang keempat dari Indonesian Literal Translation yang berbunyi, dan perkataanku maupun pemberitaanku bukan dalam kata-kata hikmat manusia. Ya, ini adalah yang disampaikan oleh Rabi Saul kepada sidang jemaat di Korintus, yang meyakinkan, melainkan dengan pembuktian roh dan kuasa. Ya. Jadi seharusnya pembuktian roh dan kuasa itu menjadi prioritas agar kehidupan kita bisa mengenal kebenaran yang sejati. Yang jadi masalahnya terkadang kita ini dipengaruhi oleh pandangan mata kita, oleh perasaan yang kita sentuh melalui tangan kita dan sebagainya. Artinya hal-hal yang fisik itu lebih diutamakan daripada pembuktian roh dan kuasa dari Elohim. Sehingga orang mengatakan bahwa berita tentang salib itu merupakan kebodohan. Yang keempat, kekristenan itu bukan berbicara masalah agama. Ya, ini perlu saya garis bawahi ini, Rio. Melainkan panggilan surgawi, karena tidak mudah untuk menjadi pengikut Yeshua HaMashiach. Jadi kalau orang mengatakan jadi Kristen atau pengikut Yeshua HaMashiach itu gampang karena mendapatkan uang, itu kan fitnahan keji. Tidak ada itu orang jadi Kristen dikasih uang. Yang ada justru sebaliknya. Tetapi kan setan memang suka memutarbalikkan fakta. Ya, justru ketika jadi Kristen itu teraniaya, apalagi setelah jadi Kristen lalu mengenal kebenaran tentang nama Bapa. Terbukti ketika saya menyampaikan tentang nama Bapa, bukan hal yang baik yang saya terima dari kekristenan itu sendiri, tetapi justru keburukan, tetapi sekali melangkah pantang untuk mundur bagi saya. Jadi firman tentang salib itu berbicara tentang kehidupan yang menyalibkan segala keinginan tubuh jasmani. Sementara keinginan tubuh secara jasmani wajar jika memiliki keinginan. Sementara firman ada bagian-bagian yang melarang untuk dilakukan karena dosa atau melupakan pelanggaran firman. Apa bukan sebuah kebodohan bagi orang yang akan binasa jika hidup satu kali tidak bisa dinikmati untuk menyenangkan segala keinginan tubuh jasmani? Ada orang mengatakan, hidup satu kali kok dibikin susah, tinggal senang-senangkan saja, maunya apa, mau berbuat pembunuhan, perjinahan, pencurian atau apapun, pokoknya tubuh ini bisa disenangkan, ya itulah, mumpung hidup satu kali kok, ya, tidak dinikmati. Nah, ini adalah merupakan sebuah kebodohan. Jika hidup, orang mengatakan bahwa sebuah kebodohan jika hidup satu kali tidak dinikmati untuk menyenangkan segala keinginan tubuh jasmani. Itu sebuah kebodohan benar jika dilihat dari kacamata orang yang tidak lahir baru. Tapi bagi kacamata orang yang lahir baru sangat berbeda dengan penglihatan kacamata orang yang bergelimang dosa. Padahal Tuhan sangat membenci dosa, tetapi Tuhan sangat mencintai orang yang berdosa. Yes. Tetapi kan untuk dicintai Tuhan tidak harus melakukan perbuatan dosa dulu. Yang penting adalah kita menyediakan hati kita. Jadi kita tidak akan lagi mengatakan bahwa berita salib merupakan kebodohan. Memang benar itu bagi orang yang disiapkan untuk binasa, begitu. Tapi bagi kita yang menerima kasih karunia, ya salib merupakan satu kebahagiaan kehidupan kekal yang sudah kita persiapkan sejak kita ada di atas muka bumi ini. Ya. Kemudian pertanyaan berikut, bagaimana mengubah salib yang merupakan kebodohan menjadi sebuah keuntungan? Nah, ini nanti saya akan sampaikan di sesi yang ketiga, Rio.
Iya, bagaimana mengubah salib yang merupakan kebodohan menjadi sebuah keuntungan, sahabatku? Kita akan bahas di sesi yang ketiga. Dan nanti selepas ini kita akan masuk pada atensi pertanyaan sahabat. Sekarang bagi sahabat yang mau bergabung silakan ya di 0816654532. Kita putarkan dulu satu buah lagu sambil kami menunggu atensi sahabat dan tetap di 107.8. Yesua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yesua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yesua yang telah selamatkanku, Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yesua yang rubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Ya, sahabat yang diberkati ya, sebuah lagu Nama-Mu Yesua yang baru saja hadir ke ruang dengar sahabat di malam hari ini. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan yang mendengarkan di 107.8 maupun melalui aplikasi Radio Box online dari setiap kota di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri yang sudah bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan tiba saatnya untuk kita masuk pada sesi tanya jawab di malam hari ini. Ya baik, Dedi, kita mulai dari yang paling jauh nih, dari Toronto, Kanada. Waduh, selamat pagi Dokter Ayu nih. Ya, terima kasih Dokter Ayu, sukses selalu dan sudah bergabung di hari ini. Haleluya. Haleluya. Saya akan mulai dengan pertanyaan dari Dokter Ayu. Shalom Pastor Yakub, apa kabar? Kabarnya haleluya, dahsyat Dokter Ayu. Puji Bapa Yahweh. Kiranya Pastor dalam keadaan sehat dan selalu dalam kasih Elohim. Amin, amin. Bapak Yahweh dimuliakan. Hai Kak Rio, hai juga dan juga sahabat pendengar lainnya. Selamat malam waktu Ambarawa.
Berbicara tentang salib hari ini, saya mau menyinggung tentang karya keselamatan, boleh ya, Pastor? Boleh sekali, boleh sekali. Setan memang bodoh sekali. Dia tidak mengetahui rencana Elohim. Pengikut-pengikutnya juga tidak mengetahuinya. Bahkan tidak ada yang mengetahui selain Tuhan. Nah, selain Tuhan, hanya Tuhan sendiri yang mengetahui ini. Dan kalau mereka sudah tahu, mereka tidak akan menyalibkan Yesua pastinya, seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua ayat 8. Ya, 1 Korintus pasal 2 ayat ke-8. Di sana dikatakan, yang tidak seorang pun dari para pemimpin zaman ini telah mengetahuinya. Sebab jika mereka mengetahui, mereka tidak akan pernah menyalibkan Tuhan kemuliaan. Pertanyaan saya, apakah rencana salib ini sudah direncanakan dalam kekekalan sebelum adanya dosa, sebelum adanya Satan? Karena pastinya Elohim Yahweh yang Maha Tahu dapat melihat kesudahan sejak permulaan. Ya, terima kasih Dr. Ayu. Memang benar bahwa Bapak Yahweh itu tentu mengetahui segala sesuatu sejak dari awal. Jadi memang sudah dirancangkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena Bapak Yahweh itu menciptakan manusia merupakan ciptaan yang sempurna. Artinya manusia diberi kehendak bebas, free will, untuk mengambil keputusan. Jadi kalau Bapak Yahweh menciptakan manusia seperti robot, tentu tidak akan ada karya keselamatan karena semua sudah diprogram untuk semua baik-baik saja. Begitu Dr. Ayu. Bahkan ya ini kalau tadi Dr. Ayu bilang bahwa setan itu bodoh sekali, sangat setuju saya. Tetapi banyak kali orang Kristen mengatakan, waduh Pak, setan itu pinter loh Pak. Nah, sekarang kalau setan pinter, yang bodoh siapa? Kan sering sekali Rio saya dengar begitu. Setan itu pinter loh Pak. Ya setan kok pinter? Setan itu bodoh. Saya setuju sekali dengan Dr. Ayu. Setan bodoh dan tidak pola pengganggunya kepada manusia itu sama. Tidak pernah berubah. Padahal kalau berubah, polanya diubah sedikit saja, manusia sudah kelabaan. Tetapi karena tidak berubah, ya manusia kalau melakukan firman Tuhan pasti bisa mengalahkan setan. Sudah begitu, tahu ya? Sudah tahu taktiknya setan. Iya, begitu Dr. Ayu. Oke, baik, terima kasih Dedi. Ini yang kedua. Pada zaman Yesus, setan sungguh bodoh. Dia tidak tahu bahwa salib adalah senjata Elohim untuk menghancurkannya. Dia tidak tahu karena rencana itu dirahasiakan oleh Tuhan. Kalau setan sudah tahu rencana ajaib itu, dia tidak akan mendorong masyarakat untuk menyalibkan Yesua. Pastinya dia akan mati-matian membela Yesua. Jangan sampai Yesua mati. Karena kalau Yesua mati, setan kalah. Bagaimana nih menurut Pastor? Tapi judul hari ini berkata bahwa salib merupakan kebodohan. Kebodohan bagi kita umat percaya atau kebodohan bagi mereka yang tidak percaya nih Pastor? Ya, tadi di sesi yang pertama sudah saya sampaikan dari 1 Korintus 1 ayat 18 Dr. Ayu, bahwa sebab firman tentang salib bagi mereka yang memang binasa adalah kebodohan. Jadi orang yang mengatakan salib itu merupakan sebuah kebodohan, itu adalah bagi orang yang binasa, yang akan binasa. Tapi bagi orang yang sudah diselamatkan, salib itu justru membahagiakan. Ya, dan ini setan yang tidak tahu di situ. Tetapi karena karya keselamatan itu sudah terjadi dengan kelicikannya. Nah, ini saya tidak mengatakan setan pinternya, enggak, setan enggak pinter, tapi licik. Dia liciknya terus mengatakan Yesua enggak mati, itu orang yang diserupakan. Karena setan tahu kalau Yesua mati itu karya keselamatannya tuntas, sehingga dia katakan enggak mati itu hanya orang yang diserupakan. Padahal kalau kita pikir secara logika, kalau misalkan Rio nih diserupakan seperti Yesua, kemudian disalib, ayo naik ke atas, apakah Rio akan diam diri saja? Ya melawan dong. Melawan pasti, dan paling tidak mengatakan, hei, buka matamu lebar-lebar, aku bukan Yesua, nih lihat nih tubuhku beda, kan begitu. Ya setidak-tidaknya seperti itu. Masa diam saja? Dan kalau misalkan diserupakan, siapa yang diserupakan? Tidak bisa dideteksi secara 100% benar. Artinya memang setan itu pekerjaannya membunuh, menipu, membinasakan. Karena memang dia adalah bapak segala pendusta. Jadi begitu Dr. Ayu. Baik, terima kasih Dedi. Dan ini dari pertanyaan ketiga dari Dr. Ayu, masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya.
dalam kebodohan itu setan berpikir bila mana Yesua mati dia sudah menang. Ya. Untuk sesaat saja setan bersuka cita, Betul tapi sekali. yang dia tidak sadari adalah bahwa salib adalah senjata Elohim Bapa Surgawi yang paling mutakhir, yang paling ampuh membasmi segala penyakit, Iya. segala dosa, segala setan, dan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Iya. Padahal Yesua selalu memperkatakan ini kepada muridnya. Iya. Apakah pada saat itu setan tuli atau tertutup ruang geraknya ketika Yesua berkata anak manusia akan mati dan bangkit? Ya, kalau berbicara tentang saat itu, tentu setan sedang euforia, sedang bergembira ria karena dia pikir dengan matinya Yesua berarti berakhir segala-galanya. Padahal dia tidak sadar seperti yang tadi Dr. Ayu sampaikan bahwa justru dengan kematian Yesua itu dia meremukkan kepalanya ular. Dan apa yang diagung-agungkan untuk bisa menghancurkan manusia itu gagal total. Justru setan ini memang sudah licik, bodoh, tetapi tidak punya pendirian. Jadi dianggapnya Yesua kalah, padahal Yesua justru itu merupakan satu kemenangannya. Dan ada sesuatu yang menarik tadi, coba dibaca lagi, Rio. Oke. Tunggu. Padahal Yesus selalu memperkatakan ini kepada murid-muridnya. Apakah saat itu setan tuli atau tertutup ruang geraknya ketika Yesus berkata anak manusia akan mati dan bangkit? Yang awal ya, Dad. Nah, masih berkaitan dengan pertanyaan. Untuk sesaat saja nih setan bersuka cita. Iya. Tapi yang dia tidak sadari adalah bahwa salib adalah senjata Elohim Bapa Surgawi yang paling mutakhir, Iya. yang paling ampuh membasmi segala penyakit, Iya. segala dosa, segala satan, Iya. dan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Ya, nah ini juga kalau bicara soal salibnya itu jangan seperti film The Exorcist. Apa film pengusiran setan itu ada apa bentuk salib ditunjukkan kepada setan, lalu setannya Teriak-teriak. teriak ketakutan, bukan itu. Tetapi ketika kita mampu menyalibkan kedagingan kita, itu yang setan takut, ya. Siap. Maka setan selalu memberikan gula-gula bagi manusia bahwa kalau seperti ini nanti kamu akan menghasilkan seperti itu. Sama seperti pada saat Yesua dicobai, kalau engkau mau bersembah sujud kepadaku maka segala kemuliaan dunia akan aku berikan kepadamu. Enak saja, memang setan punya apa? Setan tidak punya apa-apa. Kemuliaan dunia juga miliknya Yesua HaMashiach. Yes, betul. Tapi diputar balik semuanya, ya. Jadi yang disebut dengan berita salib adalah ketika kita mampu menyalibkan kedagingan kita, keinginan daging kita. Keinginan daging kita itu banyak sekali, Rio. Betul. Misalkan soal keinginan hidung. Kalau kita turun di bandara di Changi di Singapura saja, di sana ada banyak sekali orang jual minyak wangi. Macam-macam, ratusan merek minyak wangi dan ratusan bau. Nah, itu untuk kebutuhan hidung. Kemudian kalau malam kita misalkan jalan-jalan di salah satu tempat di Singapura itu banyak sekali kuliner. Nah, itu untuk kebutuhan mulut. Jadi setiap organ tubuh manusia ini mempunyai kebutuhan yang luar biasa. Sampai telinga pun ada sound system yang harganya sampai ratusan juta bahkan MM-an ya. Itu karena untuk kebutuhan telinga. Yeah. Jadi setiap organ tubuh manusia itu punya keinginan masing-masing. Nah, kalau kita mampu menahan keinginan kita demi untuk kemuliaan Bapa Yahweh, Besem Yesua HaMashiach Ruach Kodes, maka itu merupakan kemenangan. Yes. Ya, nanti kita akan sampai ke sana di sesi yang ketiga. Oke, baik. Terima kasih Dedi sudah menjawab 3 Ya. pertanyaan dari Dr. Ai. Ditutup dengan thanks Pastor Yakub Elohim Yevarek Otka. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Dr. Ayu untuk atensinya. Dan kita ke penanya selanjutnya, Ya. Dedi, di malam hari ini dari Kak Lea dari iya, Bandung. Kak Lea dari Bandung, ya. Shalom Dedi dan Rio. Ya, Amin. amin, Alaikum amin. shalom. Salib katanya adalah lambang kutuk. Ya. Bagaimana nih dengan arti salib di Matius 10 ayat 38 Ya. dan Matius 16 ayat 24 ini? Coba dibacakan, Rio. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, saya akan membacakan Matai yang berapa pertama dari Matius 10 ayat 38. Matius 10 ayatnya yang ke-38.
Ya, dan siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut di belakangku, ia tidaklah layak bagiku, gitu ya. Ya. Jadi yang disebut dengan memikul salibnya di situ itu sebetulnya adalah merupakan analogi dari kehidupan manusia yang seperti tadi saya sampaikan. Kalau tidak mampu menyalibkan tubuhnya sendiri, ya ini tidak layak untuk menjadi pengikut Yesua. Artinya menjadi pengikut Yesua tapi keinginan daging yang melanggar firman itu masih dilakukannya. Nah, ini Yesua katakan tidak layak untuk menjadi pengikut Yesua. Gitu, Kak Lea. Jadi akhirnya keinginan dagingnya itu bisa menjadi kutuk atas orang itu sendiri, gimana, Det? Ya sebetulnya bukan kutuk ya, tetapi justru akan membuat orang itu terselamatkan. Tetapi kan kalau kita tinjau dari kacamata orang yang akan binasa, ya itu merupakan satu kebodohan. Seperti yang tadi saya sampaikan, hidup satu kali kok dibikin susah, gitu. Ya, tetapi sebetulnya kesusahan itu justru akan membawa kita kepada kehidupan kekal, gitu. Ya baik, terima kasih Dedi, dan juga terima kasih untuk Kak Lea yang sudah bergabung. Dan sahabatku, kita lanjutkan, ada pertanyaan dari Nonem di malam hari ini. Ya, untuk Nonem. Ya, Shalom Pak Yakub, katanya. Amin, Shalom juga. Dan Shalom Kak Rio. Di dalam Galatia 3 ayat 13, Paulus berkata, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Perkataan ini dijadikan alasan orang-orang penyembah Bapa Yahweh yang radikal bahwa orang Kristen tidak boleh memiliki salib ataupun gambar salib baik di handphone maupun di komputer. Bahkan kalau gambar salib muncul pada saat worship di ibadah dianggap suatu yang haram. Bagaimana tanggapan kita terhadap orang-orang radikal seperti ini? Bolehkah kita mengiyakan pendapat mereka? Iya. Kalau saya sih gampang saja. Radikal itu hanya membawa perbantahan. Nah, kita memang mengetahui bahwa lambang kekristenan itu bukan salib dalam bentuk seperti yang banyak sekali orang pakai di kalung dan sebagainya, di gereja-gereja dan sebagainya. Memang lambang kekristenan bukan itu, melainkan iktus. Tetapi kalau kita melihat adanya salib, maksudnya adalah ketika kita melihat salib, kita ingat bahwa disitulah matinya Elohim yang berwujud seperti manusia untuk menyelamatkan kita. Tidak lebih dari itu. Kecuali kalau kita memberhalakan kemudian salibnya dikasih kembang, dikasih sesaji dan sebagainya, itu merupakan satu berhala. Ya. Jadi kalau gereja ada salibnya, ya nggak salah juga. Kalau motivasi adanya salib di situ untuk mengingat bahwa disitulah Yesua pernah disalibkan sebagai Elohim yang berwujud manusia, bukan untuk disembah-sembah. Lain loh. Karena ada orang yang kalau dengan salib takut seolah-olah seperti setan itu ketika ditunjukkan kalung salib, misalkan setannya lari. Setan mah tidak takut diketawain, iya. Ya, setan takut kalau salib itu ada di hati kita. Dan ini sesuai dengan apa yang ditanyakan Kak Lea tadi. Ya, ini sebuah analogi kehidupan bahwa salib itu berbicara tentang kehidupan yang kita rem sendiri demi untuk tidak melanggar firman. Begitu, Rio. Oke, ya, dijadikan sebagai rem nih ya, sahabat, untuk rem kita. Oke, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan dari Nonem ya, sahabat kita di malam hari ini yang sudah bergabung di 0816654532. Kita lanjutkan deh, ada pertanyaan dari Surabaya dari Pak Joromi. Oh, Pak Jo, selamat malam. Bergabung di malam hari ini. Shalom, selamat malam Dedi Yakub. Amin. Yang selalu dilimpahkan berkat melimpah-limpah, hikmat marifat Bapa Yahweh dengan lipat kali ganda. Haleluya. Hingga meluber katanya. Haleluya. Dan menjadi berkat dimanapun Dedi berada. Haleluya. Amin, amin, amin. Dan diberkatilah nih penyiar radio yang memiliki suara uranium. Selalu tersenyum dan tertawa. Suara uranium tinggal meledak saja. Yang selalu bertemu, selalu tertawa dan ketika kita bertemu ini duar. Oke, pertanyaan saya, terima kasih Pak Joromi, Bapak Yo berkati. Ini pertanyaan dari Pak Joromi. Di dalam Yohanes 19 ayat 30, ketika dia berkata sudah selesai, yang dalam bahasa Yunaninya tetelestai. Oke. Apakah ayat ini mengacu kepada kasih karunia
Apa maksud yang dikatakan sudah selesai? Oh, sudah selesai. Apa yang dimaksud dengan dikatakan sudah selesai itu, Dad? Ya, gampang saja. Yang dimaksud sudah selesai adalah misi keselamatan untuk dia dapat gelar sebagai Mesias itu sudah tercukupkan. Artinya sudah kalau orang sekolah itu sudah diwisuda begitu. Ya. Artinya bahwa tidak terjadi satu kegagalan. Kan Yesua ketika ada di bumi, setan berusaha untuk menggagalkan supaya seperti yang tadi Dr. Ayu sampaikan, supaya tidak sampai Yesua itu disalib. Tapi kan setan kan bodoh. Dia tidak tahu kalau kekuatan salib itu adalah merupakan satu kemenangan untuk menghancurkan setan. Begitu. Jadi perkataan sudah selesai itu sudah menggenapi semua nubuatan kitab para nabi. Kalau saya ambil ayat-ayatnya, tentu saja banyak, sampai Yesua mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani, itu pun merupakan penggenapan nubuatan firman. Begitu Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Iya, baik, terima kasih Dedi. Dan pertanyaan nomor 2 dari Pak Joromin. Ini seperti tadi baru saja Dedi sebutkan ini. Ya, mengapa Tuhan Yesus mengutip kitab Mazmur 22 ayat 2? Nah, ayat ini jadikan bahan cemoohan dari kaum mayoritas dengan berkata, kok katanya Tuhan? Mengapa ngomong gitu? Mohon penjelasannya. Hanya 2 pertanyaan saja, Dad. Ya, itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan ketika Yesua mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani, Elohimku Elohimku kenapa engkau meninggalkan aku? Itu dalam kapasitas Yesua seperti yang di dalam khotbah saya yang berjudul Peran 3 Berganda. Di situ adalah dalam kapasitas Yesua seperti manusia, tetapi manusia yang sempurna. Artinya ketika kita sebagai manusia menghadapi masalah, kita merasa seolah-olah Tuhan itu meninggalkan kita. Termasuk Iyob sendiri yang dikatakan orang yang saleh, jujur, takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Ketika dia mengalami masalah, tubuhnya sakit, kemudian hartanya habis semua, anaknya mati semua, istrinya juga tidak bisa diajak kompromi seperti apa yang dia mau karena dia stres. Dalam kondisi stresnya kan Iyob juga menyalah-nyalahkan Tuhan dan menyalahkan diri sendiri, sampai hari kelahirannya pun dikutuki. Nah, ini sebetulnya kesalahan-kesalahan yang luar biasa. Dan Iyob sendiri merasa Tuhan meninggalkannya. Dan ini sesuatu yang wajar secara manusiawi. Ketika kita menghadapi tantangan, seolah-olah kita akan berkata, Tuhan tahu enggak sih masalahku ini, kok hidupku seperti ini terus-menerus? Tuhan tahu enggak? Saya beritahu bahwa Tuhan tahu kehidupan kita lebih daripada kita mengetahui kehidupan kita. Karena Dia adalah Elohim. Yang jadi masalahnya adalah kita seringkali menuntut Tuhan tahu atau tidak. Nah, coba kita sekarang yang menuntut diri sendiri. Seharusnya kita belajar untuk menauin isi hati Tuhan. Maka Tuhan yang akan beracara di dalam kehidupan kita. Begitu, Leo. Ya, baik, terima kasih Dedi. Dan diakhiri oleh Pak Joromi. Terima kasih Dedi yang selalu dilimpahkan hikmat dan marifat atas pengetahuan firman. Terima kasih Rio yang selalu menggelegar. Haleluya. Meledak dong uraniumnya ya, penuh dengan kuasa dan ucapan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Dan tetap dukung dalam doa ya, Dad, biar Romi, Tuhan Yahweh terus memberikan kekuatan dan dalam menjalani hidup ini. Amin. Baik, terima kasih Pak Joromi, sehat selalu di dalam Tuhan. Bapak Yahweh memberkati. Ya, dan ini ada sebuah tanggapan dari Pak Joromi sewaktu Dedi menjawab pertanyaan, di mana Pak Joromi bilang, saya setuju dengan Dedi. Salib memang sebagai pengingat atas dosa manusia yang telah ditebus melalui darah Yesua, melalui salib, sama seperti ketika bangsa Israel keluar dari Mitsraim atau dengan adanya tanda darah di tiang pintu. Baik, terima kasih Pak Joromi. Dan kita lanjutkan, Dad. Ada dari Deborah di Jogja yang sudah bergabung di malam hari ini. Shalom Aleichem, selamat malam Dedi Yakub. Waalaikumsalam. Dan juga selamat malam Kak Rio. Saya mau bertanya, dalam Filipi 3 ayat 18 disebutkan tentang seteru salib. Nah, siapa yang dimaksud dengan seteru salib itu? Dan kenapa disebut sebagai seteru salib, bukan seteru Hamasya? Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, seteru salib, kata salib di situ itu sebetulnya merupakan analogi dari kehidupan manusia
yang bisa menyalibkan tubuhnya sendiri, dalam arti bisa ngerem, menjadi rem untuk keinginan-keinginan tubuh yang tidak sesuai dengan firman. Jadi seteru salib adalah setan. Ya. Setan berusaha untuk membuat manusia tidak mau disalib, maunya bersenang-senang terus, melakukan perbuatan dosa terus. Itu adalah kesukaan setan. Nah, itulah seteru daripada salib, musuh-musuh salib Hamasya, yaitu keinginan daging. Begitu, Deborah. Oke, baik, terima kasih Dedi sudah menjawab dan diakhiri Toda Dedi. Amin. Dan juga Karyo kiranya selalu diberkati dan jadi berkat. Haleluya, Immanuel. Haleluya. Ya, terima kasih Deborah dan juga sahabat lain yang sudah bergabung di malam hari dalam Atensi Pertanyaan. Yang mau bergabung silakan di 0816654532. Kita jeda sejenak. Selepas lagu pujian berikut ini kita akan masuk pada sesi yang ketiga. Ya. Bapakku yang maha kudus, Engkau Tuhan semesta alam. Hanya padamu aku bersujud, puji, sembah dan berdoa. Bapakku, suci namamu, ku tunduk sujud menyembahmu. Datanglah hadiratmu, ku rindu bersamamu Tuhan. Yahweh namamu, Elohim yang kekal selamanya. Hanya padamu aku berkenan, bersamamu Tuhan ku tenang. Hanya padamu Tuhan ku serahkan hidupku, sebab Kaulah pelita bagi setiap langkahku. Hanya sertamu Tuhan ku tak akan goyah, jalani tiap langkah hidupku.
Ya, sahabatku, pujian yang maha kudus baru saja sahabat dengarkan bersama dengan kami dalam program refleksi di malam hari ini. Dan Rio ingatkan kembali sahabatku, siaran malam ini dapat sahabat menyimak kembali atau menonton ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama seperti yang kita bahas, yaitu salib merupakan kebodohan. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sesi tanya jawab tadi baru saja lalu, dan bagi sahabat yang masih mempunyai pertanyaan silakan di 0816654532. Kami masih membuka untuk atensi pertanyaan dan konseling di malam hari ini. Baik, jadi kita langsung saja masuk pada sesi yang ketiga. Silakan. Terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran, dalam sesi yang ketiga ini saya membicarakan bagaimana mengubah salib yang merupakan kebodohan menjadi sebuah keuntungan. Nah, tentu saja kalau bicara tentang merupakan sebuah kebodohan adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa, ya. Lalu bagaimana mengubah yang merupakan kebodohan menjadi keuntungan? Yang pertama, menyadari bahwa hidup itu tidak hanya seperti kehidupan yang sekarang sedang dihidupi, melainkan ada kehidupan di balik berakhirnya kehidupan yang sedang kita jalani ini. Orang Jawa bilang hidup sekarang ini hanya mampir ngombe atau mampir untuk minum. Artinya cuma sebentar saja kehidupan kita ini. Lihat saja orang umur 70, 80 saja sudah banyak yang pada susah hidup. Ya, kan hanya sebentar saja. Kesadaran ini biasanya bertumbuh ketika kita sudah tidak berdaya. Dan hal itu saya buktikan sendiri, seperti saya mulai menyadari ketika sakit tipes, lever dan mah komplikasi di dalam kehidupan saya, sampai saya tidak berdaya dan mau mati. Baru saya mikir, kalau mati kemana ya? Kata orang, ke surga atau ke neraka. Kalau ke surga saya tidak tahu jalannya, sedang kalau ke neraka orang bilang dibakar bersama setan-setan dan orang-orang jahat. Nah, dari situlah baru terjadi perubahan pola pikir, karena melihat dan merasakan realitas kehidupan yang sudah tidak berdaya. Orang memang baru merasakan kenikmatan hidup jika sehat, ketika sudah merasakan sakitnya kena penyakit yang berat. Orang baru merasakan kenikmatan hidup jika keluarga damai, anak-anak mencintai orang tua, ketika sudah merasakan pusingnya mengendalikan keluarga yang berontak dan tidak harmonis. Jadi untuk menikmati hidup, saya anjurkan jangan sampai merasakan bagaimana rasanya matinya kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu mulai sekarang coba kita belajar untuk menyadari bahwa di balik kehidupan ini ada kehidupan kekal yang akan datang. Jadi hidup itu tidak hanya seperti kehidupan yang sekarang sedang kita hidupi ini, melainkan ada kehidupan di balik berakhirnya kehidupan yang sedang kita jalani ini. Oleh karena itu coba kita merenungkan, kalau seperti itu apa yang harus kita kerjakan supaya kita beroleh keselamatan. Yang kedua, siap menerima panggilan Tuhan untuk lahir baru. Artinya adanya perubahan sikap dalam menjalani kehidupan. Hidup itu harus berkualitas dan bisa menjadi berkat bagi orang lain, sehingga ketika kita mati, kita meninggalkan sesuatu yang bisa diingat orang lain, segala karya baik kita. Bukan sebaliknya. Ibarat macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, tetapi kita mati meninggalkan hutang dan ditertawakan orang karena ada orang yang menangis. Tidak ada orang yang menangis, tetapi justru banyak orang yang bergembira ria atas kematian kita. Ini merupakan kehidupan yang sia-sia. Ya, karena itu kita upayakan supaya hidup kita itu menjadi berkat, sehingga ketika kita mati itu ada banyak orang yang menangis karena kehilangan kita, begitu. Jangan ketika orang mati syukurin mati, mampus loh. Ya, itu karena hidupnya tidak bisa menjadi berkat, malah lebih baik dari dulu-dulu kamu mati lebih awal lebih baik gitu, daripada hidup lama-lama di dunia ini bikin rusuh, bikin pusing orang begitu. Ini kan hidup yang tidak berkualitas. Menyadari bahwa hidup di bumi ini sangat singkat, karena itu jangan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia.
istilahnya bukan time is money but time is Elohim. Itu yang saya terapkan di dalam kehidupan saya. Jadi saya tidak membuang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, Rio. Setiap kali ada kesempatan ya saya berupaya supaya berkarya bagi Bapa Yahweh. Istilahnya kalaupun saya mati, ya karya saya masih bisa dinikmati oleh banyak orang begitu. Gitu, Rio. Oke. Wow, ini sangat keren nih Dedi. Time is Elohim ya. Iya. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, karena Dialah sumber segala berkat. Jadi waktu kita adalah miliknya dan waktunya Dia yang selalu terjadi bagi kehidupan kita. Ini sangat luar biasa sahabatku untuk sesi yang ketiga. Bagi yang mau bergabung silakan, kami masih menunggu di 0816654532. Dan Dedi, ini ada pertanyaan. Sebelum nanti kita masuk pada closing statement di malam hari ini, datang dari Gurnadi dari Surabaya. Oh ya, Gurnadi, selamat malam. Shalom Om Yakub dan Mas Rio. Amin. Amin. Alaika shalom Gurnadi. Kiranya dalam lindungan Bapa Yahweh selalu. Amin. Haleluya. Sesuai dengan topiknya, yaitu tentang salib. Mama saya pernah cerita kepada saya seperti ini. Dulu waktu mama saya masih remaja, mama saya punya tante, yaitu adiknya emak. Dia itu punya rumah di daerah dekat rel kereta api. Nah, ini kembali di tahun 70-an. Nah, ini kembali ke tahun 70-an Om. Di mana waktu itu togel nih atau jadi nomor nih masih bebas. Biasanya di kampung orang-orang sering melakukan ritual memanggil roh jahat atau jalangkung untuk menanyakan nomor tersebut. Awalnya orang-orang kampung berniat melakukan ritual itu di rumah nenek bibi saya. Akan tetapi pada saat dipanggil bahkan dengan sesajen tidak kunjung datang. Sampai akhirnya ada anak kecil bicara, "Oh, itu di rumahnya Tante Sri ada salibnya. Ayo pindah." Dia gitu. Nah, tidak lama Om, setelah pindah agak jauh dari rumah nenek bibi saya, langsung roh jahatnya datang begitu dipanggil. Yang saya mau tanyakan, tadi Om bilang kalau setan tidak takut pada salib secara fisik nih. Akan tetapi kenapa kok roh jahat itu tidak mau datang di rumah nenek bibi saya yang ada salibnya? Ya, masalahnya bukan salibnya yang dalam bentuk fisik itu, Gurnadi, tetapi karena tante bibinya itu adalah orang yang sudah menyalibkan tubuhnya. Artinya dia sudah bersedia mengenal Sang Juru Selamat. Nah, ini setan tidak suka begitu. Jadi bukan karena salib yang ada di dalam rumah itu, enggak lah. Setan itu enggak takut dengan salib seperti itu. Setan takut kalau salib itu ada di dalam hati dan pikiran kita. Begitu, Gurnadi. Ya, jadi jangan karena ada anak kecil, oh kan di situ ada salibnya. Itu kan anak kecil melihat dari pandangan fisik. Memang ada salibnya. Dan kekristenan itu merupakan kontra daripada setan. Karena setan memang takut terhadap karya keselamatan Yeshua. Begitu, Gurnadi. Jadi bukan karena salib dalam bentuk fisik ya. Oke, baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan dari Gurnadi. Dan juga nih karena waktu kita yang mepet ya, mungkin langsung saja kita masuk pada closing statement di malam hari ini. Silakan Dedi. Terima kasih, Rio. Sahabat Surya Kebenaran, untuk closing statement saya ada 3. Yang pertama, berita salib itu bukan kebodohan, melainkan berita kasih Elohim terhadap manusia. Jadi berita salib itu merupakan kasih karunia yang Elohim berikan kepada manusia, karena di berita salib ada keselamatan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya orang bodoh yang menolak berita salib karena cinta kasih Bapa Yahweh kepada manusia, sehingga rela mengorbankan dirinya bagi kekasih-kekasihnya yang justru sering mengkhianatinya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Yahweh itu identik dengan Tuhan yang kejam, itu keliru, karena Yeshua itu adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke bumi mengejar manusia supaya manusia bisa diselamatkan. Amin. Ini bentuk cinta kasihnya Elohim justru. Itu yang kedua. Yang ketiga, buka hati bagi berita salib yang adalah berita keselamatan, maka kita akan memperoleh kehidupan kekal. Begitu, Rio. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan,
3 closing statement yang tadi sudah dibagikan ya sahabatku, di mana berita salib itu bukan sebuah kebodohan, hanya orang bodoh ya yang menolak berita salib. Maka kita harus buka hati kita nih sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Dan dengan demikian dari sesi yang pertama, sesi yang kedua tanya jawab, dan sampai sesi yang ketiga, dan tadi juga ada penanya terakhir dari Surabaya, ada Gurnadi yang bergabung. Maka tuntas sudah untuk kita menemani ruang dengar sahabat. Nah, seperti biasa kita akan menutup di dalam doa. Silakan Dedi. Ya, mari sahabat Surya Kebenaran kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Bapa Yahweh yang telah mengajar kepada kami tentang berita salib. Yes. Berita salib yang merupakan kebodohan bagi orang yang akan binasa, merupakan berita kebahagiaan bagi kami yang diselamatkan oleh Engkau. Amin. Karena itu pada kesempatan ini kami berdoa untuk orang-orang yang belum menerima kasih karunia untuk mengenal Ya, kebenaran. Bapa. Mari Roh Kudus berbicara kepada mereka melalui berita salib pada malam hari ini. Yes. Supaya mereka pun bisa menerima jaminan kepastian keselamatan. Amin. Kami berdoa untuk Dr. Ayu yang setia mengikuti radio Surya Kebenaran, Ya, termasuk untuk Nonim, untuk Pak Joromi, untuk Deborah dan Gurnadi, serta sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, yang walaupun mendengarkan hanya menyimak dengan baik. Ya, Bapak. Engkau berkati mereka semua. Secara khusus kami berdoa untuk Rio, Tuhan berkati kehidupannya, masa depannya, cita-citanya. Amin. Apa yang dia rindukan kiranya Tuhan kabulkan Amin. untuk kemuliaan bagi Amin, namamu. amin. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami yakin Engkau tidak pernah berpisah dengan kami. Yes. Engkau selalu ada di dalam hati dan Amin. pikiran kami untuk kemuliaan bagi namamu. Amin. Beri kesempatan kembali kepada kami di waktu yang akan datang, dengan iman yang lebih baik dari hari ini, dengan kesehatan yang lebih baik dari hari ini, Amin. dengan segala sesuatu yang lebih baik dari hari Amin. ini. Terima kasih Bapa. Bapak. Demi nama Adonai Yeshua Yeshua HaMashiach Hamasiah. kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Ya, sahabat yang diberkati, terima kasih Dedi. Ya, sama-sama. Sehat Rio. selalu dan Ya. sukses besar untuk setiap pelayanan Amin, Dedi ke depannya, amin. dipakai luar biasa dan dahsyat Haleluya. oleh Bapak Yahweh. Terpujilah Bapak Yahweh. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah kebersamaan kita dalam program Refleksi di malam hari ini. Dan Rio ingatkan kembali, siaran ini dapat sahabat menyimak kembali atau menonton ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama. Dan terima kasih untuk sahabatku dari kota-kota lainnya, dari dalam negeri maupun luar negeri yang sudah bergabung, dan yang ada di kota Ambarawa yang menyimak dalam mendengarkan. Terima kasih, dan kita bertemu lagi di pekan depan di hari yang sama dengan program yang sama, dan pastinya dengan judul-judul yang luar biasa. Dan dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, kami pamit undur dari ruang dengar sahabat. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Yang berserah padamu, dengan apakah Tuhan kan ku bawa padamu selain puji dan syukurku? Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Tak
penopangku.